Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih ila yaumi liqa'ih, amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, para kiai, tokoh masyarakat, wabil khusus Kiai Idris Hamid sekeluarga besar, para undangan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah kita semua pada hari ini dapat berhadir dalam acara haul yang ke-44 dari Al-Maghfurlah Al-Arif Billah yang kita cintai semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai orang-orang yang cinta kepada alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini, insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sudah banyak kita dengarkan nasihat-nasihat, pesan-pesan, mau'izah hasanah dalam acara ini. Dan saya ingin melanjutkan bahwa pesan-pesan itu mengingatkan kita bahwa di antara hikmah haul adalah meneladani orang yang kita hauli itu. Beliau seorang ilmuwan, seorang ulama yang menuntut ilmunya luar biasa. Dengan mujahadahnya naik menjadi seorang waliullah al-arif billah. Dengan mujahadah dan riyadhahnya, ini adalah contoh dan tauladan buat kita. Karena ilmu agama adalah ilmu yang sangat luas. Sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Ketika kita mau belajar Al-Quran, para ulama mengatakan tidak dikatakan belajar ilmu Al-Quran, tapi belajar ulumul Quran. Belajar hadis Nabi tidak juga dikatakan belajar ilmu hadis, tapi dikatakan belajar ulumul hadis. Ini menunjukkan berapa banyak disiplin ilmu yang harus kita pelajari dan harus kita kuasai, sehingga keilmuan kita benar dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tadi perjuangan beliau luar biasa. Kita seharusnya iri kalau kita angkat hadis yang riwayat Imam Muslim rahimahullah, idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah. Ini semua beliau miliki. Kalau kita gunakan hadis yang lain juga, inna mimma yalhaqul abdul mu'min min a'malihi wa hasanatihi, semuanya ada. Ilman nasyarah, mushafan warrasah, waladan salihan tarakah, masjidan banah, baital libni sabili banah, syajaratan gharasaha nahran ajraha, semuanya ada.
Maka di sini memotivasi kita, beliau walaupun sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita, beliau hanya pindah saja. Kenapa? Karena manusia tidak diciptakan untuk binasa. Innakum la takhluquna lil fana wa innama takhluquna lil baqa'i wal abad. Maka perpindahan itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hanya pindah saja. Maka bagi umat Islam yang salah dalam pemikirannya, mereka takut mati. Padahal mati itu nikmat. Mati itu nikmat. Maka bagi seorang mukmin, seorang muslim, ketika meninggal, dikatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Mata senantiasa mengikuti kepergiannya. Nah, mati itu rahasia. Kapan kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Tapi untuk hamba-hambanya yang dicintainya, para aulia dan salihin, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu itu kepada mereka. Tapi ketika mereka menyampaikan kepada kita, kitanya yang tidak nyambung, kitanya yang tidak mengerti. Ya, banyak. Saya dulu pernah tinggal di Makkah. Ada dari sini Trenggalek ya, Kiai Haji Muhammad Sirat Abdullah Umar yang tinggal di Misfalah. Beliau meninggalkan Indonesia ini dari tahun 49. Masuk ke sana menuntut ilmu, jadi ulama besar, dan kebetulan semasa dengan Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, menjadi staf pengajar di Darul Ulum. Beliau ketika sudah masa-masa akhir, sudah masa mulai sakit, sakitnya kebetulan tidak diketahui, di ronsen berapa kali tidak ketemu, karena dulu ronsennya masih hitam putih. Ya, tahun 81, karena saya tinggal di rumah beliau. Istri beliau itu adalah bunyai dari Kiai Musta'in Ramli, yang suaminya adalah Kiai Baydawi Mursyid, seorang imam tentara. Beliau ketika saya ajak terakhir di rumah sakit Shisha, ada seorang spesialis baru dari Pakistan, coba diceritakan di sana. Dapat informasi bahwa ada ronsen berwarna di rumah sakit angkatan bersenjata di Jeddah. Dibawalah ke sana. Dibawa ke sana, ketemu penyakitnya. Ternyata ada gumpalan daging sekitar setengah kilo di belakang ginjalnya itu. Kata mereka harus dioperasi. Keluarga sepakat harus dioperasi. Begitu sudah dioperasi, ada blooding. Beliau mulai cerita tentang mati. Bilang sama Bunyai, kalau sekiranya orang sudah dari tahun 49 tinggal di Mekah, sekarang tahun 81, kalau meninggalnya di Jeddah, rasanya kurang etis. Bunyai bilang, kita sedang berobat ini. Enggak, saya cerita saja, katanya. Kalau diizinkan oleh dokter, kembali ke Mekah. Akhirnya kembali ke Mekah, diizinkan. Begitu sampai di Mekah beberapa hari, cerita lagi dia, tolong siapkan baju gamis saya yang bersih, putih, saya mau mandi, saya mau sholat. Begitu menuju toiletnya, dia bilang lagi,
ranjangnya tolong diganti spraynya yang baru, dan tolong hadapkan ke arah kiblat. Ada apa kata? Nanti ada tamu yang menjemput saya. Akhirnya sudah selesai doa, sudah semuanya, beliau berbaring, biasa nyampaikan pesan-pesannya. Pada akhirnya terus beliau katakan, tuh tamunya sudah datang, saya harus pergi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Beliau senyum, yang menangis adalah keluarga yang ditinggalkan. Ada guru saya, Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Muhammad Bahusain di Palembang, yang meninggal 21 Januari 1985. Saya didik dari kecil menghafal mutunul ilm, dari Safinatun Najah, Ajrumiyah, Mulhatul I'rab, Amriti, sampai Matan Abi Syuja', sampai dengan kitab-kitab hadis Arba'in Nawawi dan seterusnya. Beliau adalah seorang waliullah juga seperti almarhum. Ketika beliau sudah tidak mampu lagi untuk beribadah seperti sebelumnya, karena beliau ini ketika masih sehatnya, satu malam tahajudnya 200 rakaat. Saya selalu dikirim oleh orang tua saya, sana ke rumah masjid sana. Kalau ke rumah masjid berarti saya tidak tidur satu malam. Nah, ketika tahun 1977 almarhum Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf yang ada di Jeddah ziarah ke Palembang. Inilah alamnya para aulia. Setiap saya ketemu beliau saya sampaikan, Walid, Jid kirim salam. Oh iya, tadi baru ketemu katanya. Padahal satu di Madinah, satu di Palembang sana. Ketemunya bagaimana? Ketika turun dari pesawat yang ditanya adalah Habib Alwi. Walid kebetulan menjemput. Ketika pagi-pagi, saya sore harinya sampai liburan, pagi-pagi saya langsung ketemu sama Jid. Jid bilang, itu Habib Abdul Qadir datang, kasih tahu sama dia, nanti saya jam 6 insya Allah saya bertemu dengan beliau. Begitu saya ketemu, apa kata beliau? Tidak, saya yang ke sana, bukan beliau yang ke sini. Mulai orang bertanya-tanya. Ternyata maqamuhu a'la min maqam Habib Abdul Qadir bin Ahmad Abdurrahman bikatsir. Maka si Habib Abdul Qadir katakan, jaga manusia ini, seorang yang harus kita pelihara. Nah, ketika beliau mau meninggal, bilang sama ayah saya, hari Jumat bilang sama ayah saya, nanti hari Selasa jam 12 siang tamu banyak yang datang ke rumah ini. Ditangkap sama ayah saya, oh inilah mungkin akhir perjalanannya. Disampaikan kepada istrinya, kata saya, insya Allah tidak begitulah. Jam 10 ayah saya sudah menunggu, hari Selasa jam 12 beliau pamit. Itulah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kematian itu adalah ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika diberikan kepada hamba-hamba yang dicintainya, kita yang tidak punya ilmunya itu tidak nyambung. Maka dari itulah kita yakini tadi itu, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Doktor tadi itu, beliau hadir bersama kita insya Allah. Maka hubungan kita kepada para alim ulama, guru-guru kita, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Komunikasi kita harus kita jalin, bukan sekedar membaca Fatihah saja, mendoakan, tapi meneladani beliau, apa yang dilakukannya di dalam kehidupannya.
Maka tadi disampaikan beliau tidak sekedar waliullah, tapi beliau adalah seorang ulama yang unggul dalam keilmuannya. Banyak tulisan-tulisan. Saya baru saja dikasih satu buku, ya, tradisi ziarah. Ini adalah disertasi yang saya bimbing, saya promotori. Badruddin, ya, Badruddin itu, iya, mahasiswa saya di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya yang membimbing disertasinya, dan digambarkan semua dari penelitiannya, menggambarkan sosok seorang ulama, seorang pejuang, seorang yang penuh dengan ketauladanan. Beliau sudah profesor sekarang, ya, sudah profesor. Ini contoh bahwa kita harus gali, ya, tadi itu ini ketokohan. Kita harus gali juga tadi manuskrip. Ya, kita punya manuskrip luar biasa. Di samping manuskrip yang diangkat oleh penjajah Belanda, diangkut. Kita dulu dijajah tidak hanya sekedar diangkut hasil-hasil buminya, tetapi kita dijajah juga secara intelektual. Karya-karya ulama kita diangkut ke Belanda sana, termasuk kakek saya. Ulama-ulama yang masih utuh itu adalah Allahyarham Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. 77 karyanya dalam ilmu hadis. Kenapa? Karena disebarnya sana sini. Ya, tapi kalau Kiai Ahmad Sanusi, Gunung Puyuh, Sukabumi, sebahagian karyanya sempat diangkut. Kenapa? Karena beliau dulu terang-terangan melawan penjajah, akhirnya ditembak mati. Sebahagian karyanya masih ada, hanya 31 saja. Saya punya manuskripnya semua, masih tulis tangan. Ini semuanya kalau kita ada kesempatan kebetulan ke Leiden, Belanda sana, perpustakaan mereka itu di bawah tanah, 13 kilometer. 1 kilometer lebih itu adalah Indonesia. Karya ulama-ulama Indonesia dalam berbagai bahasa. Luar biasa. Tapi mereka terbuka. Kalau mau memiliki, tinggal kita isi formulir saja. Kita mau kitab itu berapa halaman dia, mau dicetak, dijilid, mau manuskripnya dalam bentuk flash disk, kita bayar. Yang penting wal fulusu. Ada fulus berapa golden, kasih. Ya, inilah. Jadi kita tadi itu Ma'had Ali, ya, cerita Ma'had Ali. Tokoh yang berjasa mendirikan Ma'had Ali ini adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Saya dari tahun 90, 3 tahun saya kembali dari Arab Saudi, dipanggil oleh beliau, suruh ngajar. Siapa yang diajar? Pengasuh-pengasuh pondok yang sudah S1. Diajar tidak boleh bahasa Indonesia, bahasa Arab. Maka saya, almarhum Kiai Aliyafi, kemudian ada lagi Direktur Pasca Sarjana, ya, di Surabaya, ya, itu kita setiap bulan ke sana ngajar 2 hari. Saya ngajar maqasid syariah, saya ngajar qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah. Itulah benihnya berdirinya Ma'had Ali sampai beliau meninggal. Dan saya ketika dilantik sebagai Menteri Agama hari Jumat, hari Senin program saya pertama membuat kurikulum Ma'had Ali yang kita percayakan kepada almarhum Kiai Ahmad Sahal Mahfuz sebagai ketuanya. Sekarang alhamdulillah, ya, kita sudah punya 79 Ma'had Ali, marhala ula, saniyah, dan sekarang sudah salisah. Memang peraturan kita ngikutin dikti,
Walaupun SK-nya Kementerian Agama. S1 berapa doktornya, S2 berapa doktornya, S3 nanti siapa profesornya, harus ada. Itu aturan yang harus kita ikuti. Tapi itulah tadi Ma'had Ali, cerminan sebuah pendidikan yang mengantarkan mahasiswanya menguasai ilmu-ilmu keislaman dari sumber aslinya. Al-Quran dengan ilmunya, fikih, usul fikih, maqasid syariah, buku-buku klasik karya ulama-ulama dulu dipelajari. Yang masih manuskrip itu tugas kita lakukan tahqiq, ya, karena kita tidak punya manuskrip. UIN tidak punya manuskrip. Berbeda dengan pendidikan yang ada di Timur Tengah. Timur Tengah kalau liburan, guru besarnya mahasiswanya ditawari, siapa yang mau keluar tidak pulang ke negaranya untuk mencari naskah-naskah manuskrip, dikasih duit, cari manuskrip di Maktabah Zahiriyah di Syria, di Maktabah Al-Azhar di mana di Maroko, Tunis, Aljazair dan seterusnya. Nanti dimasukkan, jadilah itu sebagai kajian untuk mereka-mereka yang S2 dan S3. Dibuatkan satu tempat namanya Markas Al-Bahsil Ilmi wa Ihya'i Turas Al-Islami. Semua manuskrip. Nah, kita ngaji dulu, sekolah dulu masih manuskrip itu. Sekarang sekolah sudah enak, manuskrip sudah banyak yang dicetak. Ya, sekarang sudah bisa cari PDF-nya mana. Ya, PDF-nya. Tapi kalau tidak langsung di copy, PDF-nya hilang, ilmunya juga hilang. Ya, ini luar biasa. Ya, maka kita dibimbing dulu untuk melakukan tahqiq. Dan nahmadullah wa nashkuruh, saya ketika S3 mentahqiq kitab Al-Hawi Al-Kabir lil Imam Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi. Luar biasa, ya, seorang tokoh yang multidisipliner. Nah, itulah yang diwariskan oleh almarhum kepada kita. Maka dengan Ma'had Ali, insya Allah citra, ya, bukan kita nyaingi UIN, nyaingi sekolah tinggi, tidak. Kita punya versi sendiri, kita punya kekayaan sendiri, kita punya mahasiswa-mahasiswa yang punya kemampuan sendiri. Ya, hari ini tadi kita tanda tangani, nanti insya Allah tanggal 6 ditanda tangani juga Ma'had Ali di Pujon, ya, di Pujon Malang, ya, kayak Ihya, ya, kayak Ihya sudah keluar juga. Ketika haul kita tanggal 20 Ramadan, haulnya Buya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kayak Ihya cerita, saya ini ngajukan sudah, tapi kok belum keluar SK-nya. Saya bilang, siapa yang ngurus? Saya telepon, rupanya yang ngurus-ngurus semuanya itu mahasiswa saya semua. S3-nya sama saya semua. Siapa? Ada Mahrus namanya. Ya, Mahrus. Saya telepon Mahrus. Mahrus, ya bah, ada apa? Enggak, ini saya di depannya ke Ihya. SK-nya kok belum keluar-keluar. Siapa yang ngurus? Rupanya anak buahnya, tidak sampai kepada dia. Langsung beliau bilang, besok pagi siapa suruh ke sini, saya keluarkan SK-nya. Alhamdulillah SK itu keluar. Dan bil barokah nanti tanggal 6 insya Allah sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terbaru, ya, ini adalah Al-Quran dan ilmu Al-Quran, Al-Quran dan tafsir. Ini baru 6, ya, baru 6 Ma'had Ali. Kenapa? Mencari tokohnya, siapa yang menguasai ilmu itu yang sulit. Maka kita harapkan ini terus berkembang. Ya, yang akan kita ini juga ilmu Al-Qur'annya, dia apa lagi? Qiraatnya harus ada sendiri.
Nah, ini harus dibarengi dengan apa istilahnya, pendirian perpustakaan yang multidisipliner. Ya, nanti saya dukung. Insyaallah. Hari ini mau berapa? 50 kitab saya kasih. 50 kitab saya kasih, insyaallah. Begitu juga Dalu, sudah bilang saya kemarin. Insya Allah, ya, nanti langsung diinikan. Jadi kita tidak boleh selesai menuntut ilmu. Tidak ada kata selesai kita menuntut ilmu. Ilmu terus berkembang. Satu topik hari ini ditulis kita baca, besok pagi topik yang sama tulisannya sudah berbeda. Menunjukkan ilmu itu terus berkembang. Apalagi tadi takhususnya sejarah dan peradaban Islam, ya, sejarah dan peradaban Islam. Untuk S3, S2, S3, sejarah dan peradaban Islam di Indonesia hanya ada 2 UIN saja. UIN Pekanbaru dan UIN Palembang. Kebetulan saya juga sebagai guru besarnya. Adik kita kasih, mau berapa puluh buku-buku tentang peradaban Islam. Al-Hadara Al-Islamiyah, As-Saqafah Al-Islamiyah. Luar biasa. Hanya kita bisa berbangga saja, tapi tidak bisa kita menunjukkan bahwa kita juga komitmen untuk itu. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai contoh. Nanti kalau ada persyaratan-persyaratan, harus ada guru besar. Saya bilang sama anak-anak kita, tulis nama saya nomor 1. Nama saya nomor 1. Saya yang bertanggung jawab untuk itu. Dan yang mau sekolah juga dari pondok ini, maunya keluar. Kemana? Ke Al-Jami'ah Al-Islamiyah, ke Jamiat Ummul Qura di Makkah. Insya Allah saya siap memberikan tausiahnya, rekomendasinya. Ya, saya tahadus bin ni'mah. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih dipercaya sebagai anggota Dewan Guru Besar di Jami'ah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Jadi yang mau naik pangkat lektor kepala guru besar, jurnal dan karangannya biasanya dikirimkan sama saya untuk dikasih nilai. Ya, saya tanya kenapa saya, banyak yang lain, supaya tidak ada intervensi, tidak ada titipan-titipan. Saya tidak kenal dengan orangnya, tulisannya saya baca apa adanya, saya kasih nilai juga apa adanya. Karena inilah kekayaan kita, ya. Maka saya terima kasih hari ini saya bisa hadir di sini, ya. Dan saya dulu ketemu masih baru belajar, masih sekolah saya dengan almarhum, ya. Luar biasa, ya, keteladanannya, keilmuannya, kemudian karomahnya, ya, yang sudah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah, taufik dan ridhonya kepada kita semua. Oh, ini ada ijazah ini. Ini ijazah saya punya dari Jaddi Al-Habib Aqil bin Ahmad bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Aqil Al-Munawwar, yang meninggal di Solo tahun 48. Dulu ngajar di sekolah namanya Arabiyah School di Palembang. Karena Arabiyah School melawan penjajah dibubarkan, diganti dengan Ihsan School. Nah, beliau mengijazahkan kepada Jaddi juga Habib Ali bin Ahmad bin Muhammad Bahusin, doa supaya kuat hafalan. Doa supaya kuat hafalan untuk santri-santri. Nanti dibaca ini 3 kali setelah setiap sholat, wabil khusus ba'da sholatil asr. Dibaca, ini saya ijazahkan supaya jariahnya berlanjut, ya, berlanjut. Ya, saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah
birahmatika ya arhamar rahimin. Nanti kalau sudah hafal dibaca terus, insya Allah apa yang kita baca dia nempel, apa yang kita dengar insya Allah dia nempel juga. Ini sudah saya praktekkan dari kanak-kanak ya sampai remaja sampai masuk perguruan tinggi. Kita sekolah di Jamiah Islamiyah dulu bukunya besar-besar ya, ada yang 2 jilid, Subulus Salam, nanti Sirah Ibnu Hisham ya, kita dibebani dengan hafalan-hafalan. Tapi berkat doa ini Allah berikan kekuatan hafalan itu. Yang kedua ada solawat, solawat kanker, kantong kering. Jadi yang tadi itu ya, supaya duitnya keluar 1 masuk 3, keluar 3 masuknya 5, dibaca 35 kali setelah sholat subuh ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Ini ajastukum hadhihi salawat wa ajastukum hadha doa. Juga saya ijazahkan semua sanad keilmuan yang saya miliki dari berbagai masyaikh saya, Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghimari, dan lain-lainnya yang sudah tercetakkan di dalam buku Majma'ul Masanid wa Mazfarul Maqasid yang ditulis ulang oleh Syekh Muhammad Amin Abdullah Al-Harari yang baru meninggalkan kita 3 tahun yang lalu. Juga sanad keilmuan saya dari Abuya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki yang wafat 2006 yang lalu. Semua sanad itu saya ijazahkan, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat guru-guru saya dulu. Keberkahan di atas segala-galanya. Maka saya dulu berkhidmah kepada guru-guru saya yang profesor-profesor yang Masya Allah, kebetulan di rumahnya sendirian, istrinya tidak bawa, anaknya tidak ada yang mendampingi. Maka saya berkhidmah, setiap habis asar nanti saya ke rumah beliau itu secara berkeliling. Ngaji sanad keilmuan. Nanti setiap hari juga jam 7.30 saya sudah menunggu di pintu gerbang Jamiah Ummul Qura untuk menyambut mereka, diantarkan supirnya. Saya sambut, saya ciumin semuanya. Ada buku yang dibawa, saya bawa. Sampai dia katakan, "La, anta doktor," katanya. Ya, beliau saya gendeng, bukunya juga saya ambil. Kita khidmat. Nanti begitu selesai, karena kita dulu nulis disertasi tesis, setiap minggu harus laporan. Kalau tidak ada laporan, ditanyakan, dilaporkan kepada fakultas. Berbeda dengan anak-anak kita di sini. Begitu nyerahkan judulnya, la yamutu wa la yahya. Tidak pernah muncul, 3 tahun nanti baru muncul. Langsung minta tanda tangan, belum kita periksa sudah mau minta tanda tangan. Ya, itulah bedanya dulu dengan sekarang. Ya, kita pamit nanti mau ke perpustakaan. Nah, itulah tradisi kita, pegang kepalanya, pegang dadanya, diciumnya kita. Doanya apa? Dia katakan, ba'din takun misli. Nanti kamu jadi seperti aku. Itu doa yang sangat mahal. Ya, itulah yang dilakukan oleh kiai-kiai kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya kepada kita, dan apa yang kita lakukan untuk almarhum almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini sampai kepada yang kita maksudkan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.